Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai kita sampai pada hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, Tuhan membuat perbedaan. Tuhan membuat perbedaan. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Di sana dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan jelas di sana dikatakan bahwa Tuhan membuat perbedaan. Tuhan telah membuat perbedaan yang besar. Tuhan sanggup melakukan perbedaan yang luar biasa. Dan di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa bagaimana bangsa Israel yang tinggal di tanah Gosen dengan bangsa Mesir, ketika Tuhan memberikan penghukuman atau tulah di tengah-tengah bangsa Mesir, firman Tuhan menjelaskan bahwa bangsa Israel yang tinggal di tanah Gosen tidak mengalami satupun bencana, tidak mengalami satupun musibah atau kejadian yang besar yang Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa Mesir. Bahkan firman Tuhan menjelaskan sana, supaya engkau tahu bahwa Tuhan ada di negeri ini. Supaya orang-orang Mesir tahu bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kehidupan kita pun Tuhan menghendaki ada perbedaan. Tuhan mau membedakan anak-anak Tuhan dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa bangsa Israel tinggal di Gosen? Karena Gosen adalah satu tempat yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel untuk mereka tinggal di sana selama mereka tinggal di Mesir. Mengapa Allah membuat mereka tinggal di Gosen? Yang pertama yaitu status kelahiran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel adalah keturunan Ibrani, yaitu keturunan Ishak, Abraham. Bahwa ada satu janji yang Tuhan pernah sampaikan kepada Abraham bahwa Allah akan menyertai, bahwa Allah akan memberkati keturunannya, yaitu dari keturunan Ishak. Dan bangsa Israel adalah orang-orang Ibrani. Gosen adalah satu daerah yang dekat dengan Mesir, tetapi Tuhan memisahkan mereka dengan sungai yang besar. Ada pemisah antara Gosen dan Mesir, yaitu sungai yang besar, sehingga bangsa Israel dan bangsa Mesir tidak bisa berbaur, tidak bisa bercampur di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mesir adalah gambaran dari dunia ini. Mesir adalah gambaran dari keadaan yang dosa yang luar biasa yang terjadi di Mesir. Ada banyak hal yang terjadi di Mesir. Mesir adalah gambaran tentang kebebasan. Mesir adalah gambaran tentang dunia, kemewahan, dengan kehidupan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan tinggal di tengah-tengah dunia. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya katakan status kelahiran kita berubah. Status kelahiran dalam rohani, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita dilahirkan kembali. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ketiga di sana dijelaskan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sana jelas firman Tuhan menjelaskan bahwa kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ketika kita percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dilahirkan kembali. Status kelahiran kita berubah, yaitu menjadi milik, menjadi anak Allah, menjadi anak Tuhan.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam masih dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ketiga, di ayat yang ke-23 di sana dijelaskan, di ayat yang ke-23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhan menjelaskan kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, yaitu benih yang tidak fana, benih yang kekal, yaitu dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan kematiannya di kayu salib, ada pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kita, firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, status kita berubah. Dan Tuhan menghendaki seperti Allah memisahkan antara Gosen dengan Mesir, antara bangsa Israel dengan bangsa Israel, bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Itu juga dalam kehidupan kita. Kita masih tinggal di tengah-tengah dunia ini. Kita masih ada di dalam dunia ini. Tuhan menghendaki adalah ada perbedaan antara kita dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, antara mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak boleh sama dengan mereka. Kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki kelahiran yang baru, yaitu anak Allah. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Maka kita akan melihat Allah juga membuat perbedaan itu. Berkat-berkat damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga itu Paulus dia berkata bahwa di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya menjelaskan bahwa janganlah kamu menjadi sama atau menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita yang masih hidup, kita yang masih tinggal dalam dunia ini. Firman Tuhan, jangan menjadi sama dengan dunia ini. Tetapi biarlah kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua, status kepercayaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel memiliki kepercayaan kepada Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu nyata di dalam Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua di ayat yang ke-24 di sana dikatakan, saya bacakan di ayat yang ke-23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Di sana jelas menjelaskan bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang hidup, sehingga ketika dia mengerang, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Maka Tuhan menjawab. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sedangkan Mesir adalah bangsa yang penuh dengan penyembahan berhala. Kota-kota Mesir ditandai dengan kehadiran dewa-dewi yang menjadi pelindung. Ada satu perbedaan yang besar. Satu menyembah kepada Allah yang hidup, satu kepada patung-patung, kepada berhala, kepada benda-benda mati. Dan Tuhan tidak mau supaya ini bersatu. Karena ada dua kemungkinan ketika orang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan ketika mereka disatukan. Dua kemungkinan. Yang pertama, orang percaya ini bisa menarik mereka untuk datang kepada Tuhan. Kalau enggak, orang yang percaya kepada Tuhan ketika imannya tidak kuat, maka mereka bisa terikut. Sehingga itu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 di sana berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jelas firman Tuhan, Tuhan tidak mau supaya kita bergabung, tetapi harus ada perbedaan supaya iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Sehingga itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita bertemu atau memiliki persekutuan, biarlah kita mencari persekutuan yang benar, yaitu persekutuan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, persekutuan dengan orang-orang yang juga menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah. Firman Tuhan menjelaskan kenapa Allah membuat bangsa Israel tinggal di Gosen, karena Tuhan tidak mau ketika bangsa itu bergabung atau terlalu lama bercampur dengan orang Mesir, yang akhirnya nanti hati bangsa Israel pun ikut condong kepada penyembahan-penyembahan berhala. Begitu juga dengan kehidupan kita, ketika kita terlalu masuk atau bergabung dengan orang-orang yang tidak percaya atau mereka yang
jauh daripada Tuhan, hidup dalam dosa, ketika iman kita tidak kuat, kita yang tertarik atau kita yang menarik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biarlah kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Pada akhirnya firman Tuhan menjelaskan, dari tanah Gosenlah Allah membuat perbedaan yang sangat besar. Sana firman Tuhan, satu tulah pun tidak ada terjadi di tanah Gosen. Gosen menjadi tempat yang istimewa di mata Tuhan. Gosen menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Gosen menjadi satu perhatian yang luar biasa, yang istimewa di mata Tuhan. Karena apa? Ada umat-umat Tuhan di sana. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal dalam dunia ini. Ketika kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan, kita menjadi perhatiannya Tuhan. Kita menjadi perhatiannya Bapa. Masalah, persoalan masih akan terjadi, tetap akan ada dalam setiap hidup kita. Tetapi ada kekuatan, ada damai sejahtera yang Tuhan beri kepada setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Gosen sendiri memiliki arti mendekat, atau mendekat dengan Allah, duduk di bawah hadirat Allah, atau sebuah hati yang melekat kepada Tuhan. Itu arti Gosen. Gosen artinya mendekat dengan Allah. Biarlah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Maka kita akan melihat perbedaan antara anak Tuhan dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan dalam Mazmur pasal 81 ayat yang ke-17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku mengenyangkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari gunung batu Allah akan mengenyangkan setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin, akan menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mau berdoa. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Memberkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat hari ini Tuhan kami mau berdoa. Tuhan tolong keluarga GPDS Sade Magelang sebagai orang-orang pilihan Allah yang Engkau kuduskan dan kasihi, supaya dapat senantiasa mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.